Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Sutejo dari kelompok 17. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penyelesaian tugas mingguan modul 2 yaitu Network Analysis pada mata kuliah Penelitian Operasional 2. Jadi pada tugas ini itu terdapat dua permasalahan. Yang pertama saya akan menentukan rute terpendek menggunakan metode shortest path dan yang kedua adalah kita akan menentukan jaringan distribusi paling efisien menggunakan metode minimum spanning tree. Jadi dalam penyelesaian ini saya akan menggunakan dua software yaitu RStudio dan juga POM-QM. Untuk soal yang pertama itu diberikan sebuah jaringan rute pengiriman yang menghubungkan beberapa daerah yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Setiap garis pada diagram itu menunjukkan jarak antar daerah dalam satuan kilometer. Jadi tujuan dari soal ini kita akan menentukan nih rute terpendek yang dapat dilalui kendaraan ekspedisi dari daerah A menuju daerah G. Lalu untuk soal yang nomor dua, itu diberikan jaringan distribusi yang menghubungkan beberapa kota, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, tujuan dari soal ini adalah menentukan jaringan yang dapat menghubungkan seluruh kota dengan total jarak yang minimum. Jadi, saya akan menyelesaikan dengan software RStudio terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, jadi ini adalah tampilan dari si aplikasi RStudio. Jadi yang pertama-tama kita akan ke menu File, lalu memilih New Project. Oke, setelah itu kita akan memilih Existing Directory dan ini bisa disesuaikan dengan teman-teman ya akan menyimpan filenya itu di mana. Nah ini saya akan membuat new folder dulu. Ya, jadi saya akan simpan. Selanjutnya ke Create Project. Oke, setelah itu kalian ke menu New File dan memilih AirScript. Baik teman-teman, jadi sebelumnya saya sudah membuat sintaksnya, tapi jangan khawatir, saya akan menjelaskan satu persatu kepada teman-teman semuanya. Oke, langkah yang pertama kita itu akan menginstal dan mengaktifkan si package. Jadi ini merupakan perintahnya, yaitu kita menginstal terlebih dahulu. Jadi si perintah install package itu digunakan untuk menginstal si package iGraph-nya. Sedangkan untuk library-nya itu digunakan untuk mengaktifkan package tersebut agar dapat digunakan dalam analisis. Jadi kita akan running terlebih dahulu. Oke, jika sudah di running, kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Jadi, untuk soal yang pertama, kita ini akan mendefinisikan simpul density dengan bobot. Artinya, data tersebut itu terdiri dari si node asalnya, habis itu node tujuannya, dan bobot jaraknya. Jadi, contoh hubungan antara node itu seperti A ke B itu dengan jarak 6. A ke C itu dengan jarak 4, B ke C itu dengan jarak 5, B ke D itu dengan jarak 7, lalu B ke E itu dengan jarak 7 juga, dan seterusnya. Itu akan sama ya. Jadi data tersebut ini akan dimasukkan ke dalam si data frame sehingga nanti membentuk jaringan graf gitu. Jadi kita running. Oke, selanjutnya kita akan eh, buat graf berarah dengan bobot. Jadi setelah data itu dimasukkan, graf itu dibuat menggunakan fungsi graph underscore from underscore data underscore frame. Jadi dengan parameter directed-nya itu sama dengan true karena jalurnya itu memiliki arah. Jadi kita running. Oke, setelah itu kita melakukan plot graph. Jadi graph itu kemudian divisualisasikan menggunakan fungsi plot untuk menampilkan seluruh node dan juga hubungan antara node-nya. Jadi kita running. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman untuk gambarnya ada di sebelah kanan. Oke, setelah itu kita akan menghitung dan menampilkan jalur terpendek. Jadi untuk menentukan rute terpendek itu digunakan fungsi shortest underscore path yang mencari jalur dengan total bobot yang paling kecil. Jadi kita langsung running saja. Oke, jadi di sini sudah terlihat ya runningnya.
Selanjutnya kita akan menghitung dan menampilkan jaraknya si total jalur terpendeknya. Jadi total jarak jalur tersebut itu kemudian akan kita hitung menggunakan fungsi distance ini. Jadi kita langsung running. Oke, di sini berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, eh, jalur terpendeknya yaitu G ya. Jadi eh, A, C, E lalu ke G dengan total jarak itu 16 kilometer. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa jalur tersebut itu merupakan jalur yang paling efisien yang dapat dilalui kendaraan si ekspedisinya. Lalu kita lanjutkan dengan software POM-QM. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi POM-QM-nya. Kenapa kita menggunakan POM-QM? Jadi menggunakan software POM-QM ini untuk memverifikasi ya hasil dari RStudio yang tadi. Oke, jadi saya akan memberitahu bahwa karena POM-QM itu menggunakan angka sebagai not, maka dilakukan eh, konferensi terlebih dahulu gitu. Jadi A itu akan kita ubah menjadi satu, B itu akan kita ubah menjadi dua, C itu akan kita ubah menjadi tiga dan seterusnya gitu. Karena sampai G, maka G itu akan kita konferensi menjadi angka 7. Oke, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita memilih menu modul. Selanjutnya kita akan memilih network. Oke, kalau ini sudah, kita pencet new dan kita akan memilih shortest route, rute atau rute terpendek. Selanjutnya, untuk title-nya ini bisa kalian sesuaikan aja. Oke, jadi untuk number of bridge-nya ini ada 12 ya. Oke. Dan untuk network type-nya adalah direct. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan nih data jaringannya. Kita akan memasukkan data hubungan antara node-nya seperti ini. Jadi rutenya itu dari satu ke 2 itu 6, satu ke 3 itu 4, lalu 2 ke 3 itu 5, 2 ke 4 itu 7, lalu 2 ke 5 itu 7 juga, 3 ke 4 itu 8, 3 ke 5 itu 7, 4 ke 5 itu 6, 4 ke 7 itu 4, lalu 5 ke 6 itu 4, 5 ke 7 itu adalah 5, dan 6 ke 7 itu adalah 4. Oke, kita akan menjalankan perhitungan ya, dengan klik solve. Oke, di sini kita bisa melihat ya bahwa hasil yang diperoleh itu menunjukkan jalur 1, 3, 5, dan 7. Jika kita kembalikan ke huruf, itu berarti menjadi A, C, E, dan G dengan total jaraknya itu 16 kilometer. Jadi hasil ini sama dengan yang diperoleh dari RStudio. Oke teman-teman, jadi kita akan menyelesaikan untuk soal yang nomor 2 menggunakan RStudio. Jadi langkah yang pertama kita akan mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Jadi ini akan memasukkan hubungan antara kota sesuai dengan diagram yang pada soal ya. Jadi eh, di sini ada from, ada to, ada wake, di mana from itu akan menunjukkan si kota asalnya, to itu akan menunjukkan kota tujuan, wake itu akan menunjukkan jarak antar kotanya. Jadi contohnya kayak jarak A ke B itu jaraknya 3, A ke C itu jaraknya 3, B ke C itu jaraknya 3. Lalu B ke E itu jaraknya 10 gitu. E ke G itu jaraknya 2 dan seterusnya. Jadi data ini itu dimasukkan itu sesuai dengan diagram jaringan yang pada soal ya. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat graf berarah dengan bobot. Ini akan setelah data itu dimasukkan, langkah berikutnya ini kita akan membuat si grafnya. Untuk sintaksnya ini sebagai berikut. Jadi parameter direct sama dengan false ini digunakan karena jalur antar kota itu dapat dilalui oleh dua arah.
Oke, selanjutnya adalah kita akan memplot graf untuk visualisasi awal. Oh, ini kita running terlebih dahulu. Ini juga kita running. Oke, oke tadi plotnya eh, graf jaringan itu kemudian akan kita visualisasikan nih menggunakan si fungsi plot. Kita running. Ya, bisa dilihat ya plotnya di samping. Selanjutnya itu adalah kita akan menghitung minimum spanning tree. Jadi selanjutnya itu akan dilakukan perhitungan si minimum spanning tree untuk mencari jaringan dengan total jarak minimum dengan sintaksnya itu sebagai berikut di mana algoritma prim itu di sini itu bekerja dengan cara memilih edge-nya dengan bobot terkecil lalu menambahkan node secara bertahap dan memastikan itu tidak terjadi siklusnya hingga seluruh node-nya itu terhubung gitu. Jadi kita akan running. Ini ya bisa dilihat di sebelah kanan gambarnya. Setelah itu kita akan menampilkan sisi yang membentuk minimum spanning tree. Jadi graf itu hasil minimum spanning tree ini akan kita tampilkan eh, dengan cara memasukkan sintak print s underscore data underscore frame gitu. Kita running. Ya, jadi di sini ya hasil yang muncul A ke C itu 3, B ke C itu 3, B ke F itu 3, C ke D itu 3, D ke E itu 3, E ke G itu 2 itu bisa dilihat grafiknya itu di samping. Lalu kita akan menghitung total bobot jaringan minimum spanning tree ini. Dengan sintaksnya itu total underscore weight. Gitu ya. Jadi kita langsung running. Oke, di sini hasilnya adalah 17. Jadi berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dengan jaringan minimum spanning tree yang terdiri dari jalur A, C, B, C, B, F, C, D, D, E, dan juga E, G itu total jarak minimum yang menghubungkan seluruh kota adalah 17 kilometer. Hal ini tuh menunjukkan bahwa jaringan tersebut itu merupakan jaringan distribusi yang paling efisien untuk menghubungkan seluruh kota. Seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan untuk POM QM untuk soal yang nomor 2 yang seperti sudah saya jelaskan tadi karena POM QM itu menggunakan angka sebagai node, maka huruf pada diagram itu akan kita konferensi. Jadi tadi ya A itu akan kita ubah menjadi 1, B akan kita ubah menjadi 2, C akan kita ubah menjadi 3 dan juga seterusnya. Oke, untuk langkah yang pertama, kita akan mengklik modul, selanjutnya memilih network dan maaf, network, new dan memilih minimum spanning tree. Oke, selanjutnya untuk ini title-nya bisa disesuaikan aja. Oke, untuk number of branch-nya ini adalah 12. Oke, selanjutnya oke. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data jarak antar node sesuai dengan diagram soal. Oke, data yang akan kita masukkan itu yang pertama 1, kedua itu 3, lalu 1 ke 3 itu adalah 3, 2 ke 3 itu adalah 3, selanjutnya 2 ke 6 itu adalah 3, lalu 2 ke 5 itu sama dengan 10, lalu 3 ke 4 itu sama dengan 3, lalu 3 ke 5 itu sama dengan 4, 4 ke 5 itu sama dengan 3, 4 ke 6 itu sama dengan 12, 5 ke 6 itu sama dengan 4, 5 ke 7 itu 2, dan terakhir 6 ke 7 sama dengan 5. Oke, jadi data ini merupakan hubungan antara kota serta jaraknya ya. Oke, kita akan menjalankan perhitungan dengan cara mengklik solve. Oke, hasil yang diperoleh itu menunjukkan jalur jaringannya itu adalah sebagai berikut. Jadi 1, 3, 2, 3, lalu 2, 6, 3, 4, 4, 5, dan 5 ke 7. Jika dikembalikan ke huruf, maka A ke C, B ke C, B ke F, C ke D, D ke E, dan E ke G. Total jaraknya yang diperoleh itu adalah 17.
Jadi hasil ini sama dengan hasil perhitungan yang diperoleh dari RStudio, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan itu sudah benar. Baik, berdasarkan hasil analisis menggunakan RStudio dan juga POM QM, dapat disimpulkan bahwa pada soal pertama itu menggunakan shortest path menghasilkan rute yang terpendek dari A menuju G, yaitu A, C, E, dan juga G dengan jarak total 16 km. Sedangkan pada soal yang kedua itu kita menggunakan metode minimum spanning tree, itu menghasilkan jaringan distribusi yang menghubungkan seluruh kota dengan total jarak minimum itu 17 km. Jadi dengan menggunakan metode analisis jaringan ini, perusahaan itu dapat menentukan nih jalur distribusi yang paling efisien sehingga jarak perjalanan dan biaya pengiriman pengiriman itu dapat diminimalkan. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian tugas mingguan pada modul network analysis. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.